Selamat datang di Kelas Kosong, sebuah platform belajar untuk semua mahasiswa Indonesia. Kelas boleh kosong, tapi otak jangan kosong. Halo semua, nama aku Rifanda, dan di video ini aku melanjutkan video sebelumnya, dimana di video sebelumnya udah dibahas mengenai pass by value, dan di video ini aku mau bahas mengenai pass by reference. Nah, pass by reference itu apa? Jadi kalau pass by value video sebelumnya, pass by value itu kita ngirim variabel dengan nilai aslinya, dengan value-nya, atau kemudian value yang dikirim itu nanti bakal di copy ke variabel ini, kemudian bisa dipakai di dalam scope fungsi yang menerima inputannya itu. Nah, sedangkan pass by reference itu dia variabel yang didapetin dia langsung mereferensi kepada variabel pengirimnya gitu. Nah, misalnya coba kita lihat di sini ya. Di sini aku punya input from user, ini gunanya buat inputin angka dari user. Kemudian aku punya fungsi yang namanya plus 10, dimana dia tipenya adalah pass by value. Kemudian di sini aku punya fungsi lagi plus 10 with references yang isinya pass by reference. Nah, pass by reference sendiri dia disimbolkan dengan tanda apa ini namanya? Aku lupa namanya. Tapi intinya tanda dan kayak gini lah. Aku lupa namanya apa. Nah, pass by reference itu bisa kita ketahui dengan tanda seperti ini. Deklarasinya masih sama, cuman beda di sini doang. Tambahin satu karakter dan. Nah, di sini aku bikin dia perilakunya sama-sama ditambah dengan 10, Kemudian di sini aku outputin nih. Nah, coba kita lihat ya, apakah hasilnya sama. Oke, jadi di sini codingannya. Oke, aku jalanin dulu ya. Oke, plus. Misal aku inputin 2, 10 dan ya. Oh ya, ini inputnya sekali doang deh. Nah, sini aku inputin ya. Ini aku simpen di variable first number atau number doang ya, nggak apa-apa sih. Kemudian di first number ini di assign dengan cara memanggil si input from usernya ini. Jadi dia langsung input from user, dia dijalanin langsung return si number yang diinputin oleh si usernya gitu. Jadi oleh karena tadi aku input 10 langsung dapat nilainya. Oke, kita lihat. Di sini plus 10 hasilnya 20 dan yang reference juga hasilnya 20. Hasilnya sama, nggak ada yang beda. Tapi kita lihat di sini. Kalau di first number ini aku outputin dulu di sini misal ini yang pertama lah, outputin pertama si first numbernya. Nah, outputin pertama si first numbernya ini misal 10. Nah, dia angkanya masih 10. Kita user yang inputin 10, dia nilai si variabelnya masih 10 juga. Kemudian kalau setelah aku manggil si plus 10 yang kedua katakanlah, ini aku outputin. Oke, aku inputin 10, hasilnya masih 10. Nah, jadi kan variabelnya masih 10 ya, meskipun udah dikirim ke plus 10. Nah, karena apapun perilakunya di sini dia nggak bakal merubah si variabel aslinya. Tetapi gimana kalau di sini aku outputin lagi nih yang ketiga. Oke ya. Nah, ya hasilnya beda nih. Yang awalnya itu first numbernya itu 10, kemudian yang setelah dipanggil fungsi plus 10 ini tetap 10. Nah, sedangkan kalau kita panggil fungsi yang ada referensinya, dia berubah jadi 20. Artinya apa? Artinya perilaku apapun yang kita lakuin terhadap variabel yang reference, yang pass by reference, itu bakal berpengaruh terhadap variabel pengirimnya gitu. Di sini kita nambahin misalkan ini first number. Oke, jangan first number, biar nggak bingung, mungkin number doang. Terus ini ganti number, ini ganti number juga. Oh ya, kenapa tadi nggak di find sama replace, biar cepet. Udahlah, number. Oke. Kita jalanin sama aja hasilnya. Jadi intinya gini,
Misalkan aku ngirim si variable number ini nih, variable number aku kirim ke suatu fungsi yang dia pas reference, dikirim sini jebret, diterima ya sama ini, sama fungsi ini, fungsi reference-nya ini. Nah di sini kasih perilaku nih, si parameter pengirimnya ini, variabelnya itu ditambah nilainya dengan 10. Jadi diingat ya, apabila kita pas reference, yang kita kirimkan adalah si variabel aslinya. Jadi bukan copy value-nya gitu, tapi variabel aslinya. Oleh karenanya, ketika kita ngirim variabel aslinya, kita apapun yang kita lakuin di dalamnya terhadap variabel yang dikirim itu, maka akan merubah nilai aslinya gitu. Kalau di sini numbernya yang tadinya nilainya 10, setelah masukin ke fungsi yang ada reference ya, dia berubah jadi, karena di plus 10 ya, berarti hasilnya jadi 20 gitu. Jadi dia merubah nilai aslinya. Oke ya, masuk ya. Jadi begitu. Nah, kemudian dari tentu saja ketika kita ngirim by value, reference atau yang lainnya, mesti ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Jadi ketika kita pass by reference itu ada kelebihannya. Nah, ini agak ribet juga sih kalimat yang pertama ini, tapi intinya gini. Jadi pass by reference itu mengizinkan fungsi untuk mengganti value terhadap argumen yang dikirimkan. Terhadap variabel yang kita kirim itu kita boleh ganti value-nya dan itu bakal berubah. Jadi enggak dengan mengcopy value-nya terus kita ubah cuman berlaku di scope lokal doang, tapi dia secara keseluruhan gitu. Karena emang si reference ini mengacu pada pengaksesan secara variabelnya secara langsung gitu. Nah, kemudian karena copy dari argumennya itu tidak terbuat, nah maka si pass by reference itu lebih cepat gitu. Prosesnya itu lebih cepat, nggak perlu copy juga. Dan juga bahkan ketika digunakan dalam struct atau class yang ukurannya besar gitu. Nah, selanjutnya reference itu bisa dipakai buat return multi value dari sebuah fungsi via output parameter gitu. Nah, return multi value itu kayak gimana? Misalkan gini. Misalkan aku di sini ada integer return multi value. Oke, misalkan aku ngasih 3 parameter. Pertama plus berapa misal. Yang kedua integer outputnya out first, kemudian integer out second. Nah, di sini aku punya variabelnya ini aku gabungin ya, bisa pass by value tambah pass by reference gitu. Nah, misalkan di sini jangan integer, ini void aja. Nah, karena kalau kita integer kan cuma bisa read, maka ketika kita pakai fungsi yang bertipe data kan berarti harus ngasih return kan. Sedangkan kalau kita mau return multi value itu kita harus ngembaliin value yang banyak. Nah, di sini kita pakai void aja. Karena apa? Karena void kita nggak ada kewajiban buat ngembaliin nilai yang diolah gitu, yang dimasukin dan sebagainya. Jadi nggak ada nilai returnnya. Tapi kenapa bisa disebut return multi value? Misalnya gini, aku pengen si returnnya ini, yang angka firstnya ini, dia ditambahkan dengan si plus gitu. Oke, jadi out first ini sama dengan out first ditambahkan dengan plus ya. Ini plus sama dengan kan sebenarnya artinya kayak gini lah intinya, plus sama dengan tuh. Cuman karena biar lebih singkat makanya ini dilengin gitu. Nah, kemudian yang out second juga di plus sama dengan plus sama dengan plus ya, itulah ini di plus dengan si parameter pertama ini. Jadi kita sebenarnya pengen, daripada kita bikin satu fungsi yang kalau kita harus nambahin ini terus nanti return, nambahin ini return, mending kita bikin satu buah fungsi yang bisa membuat return multi value. Ya ini sebagai contoh aja sih. Misalkan di sini aku copy dulu deh. Ini aku copy semua deh. Terus aku panggil. Misal return multi value. Di sini aku deklarasiin dulu ya. Misal integer out first ya, atau apapun lah, first misal, kemudian integer second. Ini langsung aku deklarasiin aja. Misalkan firstnya itu 10 misal, di sini misal 20. Nah, kemudian return value aku pengen 10 20 itu aku tambah dengan 5 misal 5, kemudian aku masukin variabel firstnya, kemudian aku masukin variabel secondnya. Nah, harapanku adalah si first sama second ini nanti bakal ditambah oleh 5 gitu, di return dengan 5. Di sini aku outputin ya, berarti output
terus sama second. Oke, ini udah, kemudian kita coba jalanin. Nah, dia bakal berubah. Jadi dia ya kurang lebih kayak gini sih return multi value tuh. Jadi kita bisa merubah nilai si variabel yang dikirimin, dan biasanya ya bukan biasanya. Dan menurut referensi yang aku baca itu kalau kita misalkan kita pengen return multi value itu kasih tanda out gitu ya, untuk memudahkan kita untuk menginisialisasi, oh ini tuh sebenarnya variabel buat output, oh ini variabel masukan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu return multi value nya. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya references harus diinisialisasi. Nah, jadi nggak perlu khawatir terhadap null value. Null value itu kalau nggak salah ya, itu kayak nggak terinisialisasi gitu loh, jadi nggak ada isinya variabelnya. Nah, kemudian keuntungan, kekurangan, disadvantage, kekurangan dari pass by reference ya. Jadi intinya kalimat pertamanya agak bingung juga sih. Jadi argumen terhadap non konstan itu parameter referensinya itu harus variabel yang normal gitu. Kemudian aku sebenarnya kurang paham sih sama kalimat yang pertama ini. Sorry. Jadi kemudian kita lanjut aja deh. Terus ini tadi. Jadi dia agak sulit untuk tahu ya apa argumen yang kita terima, argumen yang kita kirim itu yang non konstan ya, yang referensinya itu non konstan, maksudnya bukan tipe yang konstan. Itu maksudnya apakah input atau output atau keduanya gitu. Nah, misalkan di sini aku ngasih parameter, misal out first, ya ini kita tahu output karena apa? Karena depannya kasih out gitu. Kemudian out second, nah ini kita tahu dia bahwa bakal jadi variable output karena ada outnya. Nah, tapi gimana kalau aku ngasih first ini? Begitu. Nah, kita nggak tahu nih, oh ini tuh sebenarnya pakai buat input atau output atau sebagainya. Kita lanjutin dulu aja deh. Nah, kita tahu bahwa dia variable apa kalau kita ngasih suffix gitu, atau ngasih ya intinya ngasih tanda lah bahwa dia itu variable outputnya gitu. Nah, oleh karenanya penamaannya sangat berpengaruh. Itu sih, jadi perlu ngasih tanda dalam pass by reference biar kita tahu bahwa referensi ini termasuk input atau output atau keduanya. Nah, kemudian it's impossible to tell. Jadi itu kayak nggak mungkin untuk ngasih tahu ke fungsi argumen yang mungkin bakal diganti gitu. Karena apa? Misalkan di sini nih, ketika aku udah masuk fungsinya dan di sini aku misal plus. Nah, di sini ada 3 variabel misal, ada plus, ada output first, ada output yang ke second gitu. Nah, permasalahannya adalah kalau udah masuk ke dalam fungsinya, dia nggak kelihatan mana yang reference, mana yang value. Nah, cara taunya gimana? Nah, cara taunya ya cuman ketika kita lihat deklarasi si fungsinya ini, dia reference, by reference atau by value-nya begitu. Jadi, nah ini kita hanya tahu bahwa argumen itu pass by value atau reference dengan melihat si fungsi deklarasinya. Jadi ya ini cukup menyusahkan sih, dalam artian kita perlu lihat si deklarasi fungsinya dulu biar tahu bahwa oh ini variable pass by value, oh ini variable pass by reference gitu. Oke, lanjutnya kapan kita pakai pass by reference? Nah, ketika kita ngirim struct atau kelas, kemudian ketika kita butuh fungsi yang bisa memodifikasi argumennya gitu. Kemudian ketika kita butuh mengakses informasi dari array yang udah fix, udah tahu ukurannya lah istilahnya gitu. Oke ya, pass by reference itu kurang lebih kayak gini. Kapan penggunaannya? Ketika passing struct atau class, ketika butuh fungsi yang bisa modifikasi nilai variabel inputannya, kemudian ketika perlu mengakses informasi dari array yang udah fix ukurannya. Kemudian kapan untuk nggak pakai pass by reference? Nah, ketika kita ngirim fundamental tipe data yang kita sendiri nggak perlu untuk memodifikasi gitu. Karena ketika kita ngirim fundamental tipe data yang perlu
yang maksudnya kita ngirim biasa, nggak perlu kita modifikasi nilai aslinya, ya udah pakai pass by value aja, nggak perlu pakai pass by reference ya, karena itu akibatnya bisa fatal gitu, variabelnya bisa keganti nilainya, atau kadang malah bisa bikin programnya itu nggak berjalan sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, kemudian ini ada tambahan ya, gunakan pass by reference konstan ya, ketimbang pass by value untuk struct, class, atau other, atau tipe data yang lain yang dia makan makan resource gede gitu. Jadi sebaiknya dipakai pass by reference. Dan mungkin sebagai tambahan, ketika kita pakai konstan ya, argumen yang konstan dia sifatnya read only gitu, jadi kita nggak bisa ngubah, buat baca doang dan lebih cepat gitu. Oke, mungkin kalau kalian pengen lebih detail bisa kunjungi situs learncpp.com chapter 7.3 kalau nggak salah, bagian passing argument by reference. Oke, mungkin sekian dari aku, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.